Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat memperluas area pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day. Area diperluas hingga ke Jalan Arif Rahman Hakim dan berlaku mulai Minggu 11 Mei 2025 mendatang. Ya, sebelumnya pada Car Free Day Kota Depok pekan lalu hanya satu jalur Jalan Margonda Raya saja yang digunakan. Selama pelaksanaan di Kota Depok, arus lalu lintas dari berbagai arah akan dialihkan ke jalur-jalur alternatif yang telah disiapkan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Ramansyah, mengatakan kebijakan ini diambil sebagai bagian dari komitmen Pemkot Depok dalam menyediakan ruang publik yang lebih sehat, luas, dan nyaman untuk masyarakat. Pemkot Depok juga memastikan jalur cepat di sekitar lokasi Car Free Day ini tetap dapat digunakan oleh angkutan umum seperti bis kita, Trans Depok, termasuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Ini hasil rapat evaluasi kami yang dihadiri oleh pihak Polres Depok, dalam hal ini Bapak Kasat Lantas, dan juga seluruh OPD terkait di Kota Depok, bahwa pimpinan dalam hal ini Bapak Wali Kota sudah mengambil kebijakan untuk CFD ini diadakan di dua lajur untuk merespon harapan dan animo. Pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo, mengatakan terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, KM ITB akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswi tersebut. Sementara itu, adik ipar Joko Widodo datang ke Bareskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah tersebut akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Bareskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Bareskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, Bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya, Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Polda Metro Jaya telah memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu orang tidak bisa hadir karena alami kecelakaan motor. Ini perwakilan doang. Ini
Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Polresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Ia pun menyayangkan kader yang seharusnya bisa menang di pemilu 2024 lalu ternyata kalah. Babak belur apa enggak? Kan enggak ngaku tahu kader semuanya. Babak belur apa tidak? Enggak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi enggak jadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Megawati menyentil para kadernya yang hadir di acara Trisakti Tourism Award pada Kamis malam. Ketua Umum Partai Banteng itu melempar pertanyaan pada ratusan kadernya. Apakah PDI Perjuangan babak belur pada pemilu 2024 yang lalu? Pertanyaan itu kemudian dijawab serentak oleh ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Merdeka! 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 Di hadapan ratusan kadernya, Megawati mengatakan bisa melihat potensi keberhasilan kadernya sebagai calon pemimpin. Ia juga menyayangkan kadernya yang seharusnya bisa menang saat pemilu 2024 yang lalu, namun tidak jadi menang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.